Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibillahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa silatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Bu dan Bapak rahimakumullah, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang isim Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada bagian yang disebut dengan Ismul A'zam, nama Allah taala yang agung. Dalam beberapa kalimat doa yang diajarkan para imam alaihi wassalatu wassalam, Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma inni as'aluka Bismikal Aliyyil A'la. Ada juga yang Bismikal Aliyyil A'zam, dengan namamu yang agung. Pada perbincangan minggu yang lalu kita sampaikan bahwa ada dalam tanda petik wujud lain dalam tanda petik. Ada seperti Arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu masuknya dalam kategori penciptaan. Dia manusia bukan, jin bukan, malaikat bukan, tumbuh-tumbuhan bukan, hewan bukan. Lalu apa itu Arasy Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebagian penafsiran dia masuk kepada rangkaian nama agung Tuhan. Dan ini barangkali khusus menjadi pembahasan dalam irfan atau dalam tasawuf mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena nama-nama Tuhannya itu tak terhingga. Yang membatasi pada 99, memang ada hadisnya, lillahi tis'a wa tis'ina. Tuhan itu punya 99 nama. Terus ada walillahil asmaul husna. Bagi Allah Ta'ala nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Lalu apa itu isim a'zam? Nama agung Tuhan itu. Dalam pembahasan tentang madhar ilahi yang diwujudkan Allah Ta'ala pada al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam, dan dalam hadis-hadis irfan ada yang menyebut isim a'zam Tuhan ini selain tadi makna tentang Arasy, makna tentang ruh dan segala sesuatu yang bahkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pun dalam tanda petik ada batasan untuk memasukinya. Antara lain misalnya dalam riwayat Mi'raj yang ma'ruf, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak dapat melangkah lagi. Kalau aku masuk selangkah lagi, sayap-sayapku akan terbakar. Artinya Arasy, Sidratul Muntaha dan lain sebagainya itu masuk dalam isim a'zam. Sekali lagi, isim sifat dan mazahir ilahiyah itu mungkin bisa kita sebut beberapa nama untuk tajalli zat yang satu. Jadi disebut isim, disebut sifat, disebut mazhar ilahi dan lain sebagainya. Kalau buku Mantiqut Thairnya lanjut dibacakah?
Mantikut Thair itu mengisahkan tentang 7 makom, 7 lembah yang dilewati. Yang kita sudah bahas mungkin di pertemuan kedua atau ketiga. Lembah pertama adalah Tolab. Dan ketika sampai, mereka itu menemukan perwujudan raja dari segala burung itu sebelumnya disebut dengan Simurgh yang dianggap sebagai raja para burung. Tapi dalam perjalanan melalui 7 lembah dan 7 gunung itu, satu demi satu berguguran. Dan yang berguguran itu karena keterikatan mereka terhadap segala sesuatu. Ada yang sudah nyaman dengan kehidupan, ada yang burung yang sudah tenang dalam sangkar, ada yang burung yang tenang dapat asupan rezeki dalam tanda petik dari majikannya, ada burung yang tenang dengan mencium wangian bunga, ada burung yang tenang dengan dendang yang dilantunkan, dan lain sebagainya. Itu semua bentuk-bentuk keterikatan. Dan pada akhirnya yang berhasil meluruhkan keterikatan itu dan sampai pada singgasana Raja Simurgh ini sejumlah 30 burung, yang dalam bahasa Parsi 30 burung itu si 30, murgh itu burung. Jadi hanya 30 burung yang berhasil bertemu Simurgh. Hanya Simurgh yang dapat bertemu Simurgh. Ini permainan kata-kata dari Attar. Apa maksudnya? Ternyata yang mereka temukan adalah cerminan diri mereka sendiri. Ternyata yang mereka temukan adalah bayangan mereka, refleksi mereka. Raja itu ya mereka sendiri dalam tanda petik. Mungkin kita mengira ini akhir perjalanan, bahwa perjalanan kita itu akan menemukan diri kita sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tradisi Jawa punya cerita bagi yang familiar dengan pewayangan, kisah ketika Bima mencari jati dirinya. Dia membelah hutan, naik ke gunung, cari ini, bertapa, melewati berbagai macam ujian. Akhirnya dia menyelam ke dasar samudra dan menemukan yang dia cari. Ternyata yang dia temukan adalah Bima kecil, katanya. Di wayang itu ceritanya begitu. Disebut dengan Unio Mistika Bima. Jadi persatuan Bima yang mistis digunakan untuk mengisahkan konsep manunggaling kawula Gusti. Bima mencari Tuhannya atau Bima mencari jati dirinya, dan dia temukan di dasar lautan setelah melewati berbagai kesulitan dalam bentuk manifestasi atau refleksi dirinya sendiri. Jadi serupa dengan Simurghnya Mantikut Thair. Tapi ini sebetulnya bagian dari perjalanan awal minal khalqi ilal haqqi itu. Attar setelah Mantikut Thair menulis kitab yang kedua, yang itu tidak atau belum diterjemahkan. Kitab yang kedua itu perjalanan 30 burung setelah bertemu dengan Simurgh. Disebutnya Musibat Nomeh, risalah musibah. Nah, itu perjalanan yang kedua. Ya begitu sampai di sini ini dia tidak berhenti mengisahkan. Karena itu dalam penafsiran terhadap Mantikut Thair, Simurgh yang dimaksud itu bukan dalam tanda petik Tuhan. Itu bukan Tuhan, tapi ini tajalli Tuhan yang teramat sempurna. Ini perjalanan pertama, sehingga Imam Khumaini rahimahullah menyebutnya safar minal khalqi ilal haqqi al-muqayyad. Haknya itu bukan hak mutlak, tapi hak dengan catatan, hak bersyarat. Ini yang Simurgh itu. Sebagian ada yang memaknainya sebagai al-aqlul awal atau nur baginda Nabi Salih, nur Muhammadi yang sering kita dengar dalam tasawuf. Dan ada juga yang memaknainya sebagai malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, kita kembali ke isi ma'zam Tuhan, nama-nama agung Tuhan. Jadi semuanya adalah tajalli, manifestasi dari zat yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu isi ma'zam?
Dalam tasawuf mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, beberapa riwayat yang merujuk pada isim a'zam ini antara lain yang mengisahkan tentang anugerah Allah Ta'ala bagi para nabi. Misalnya ada riwayat yang menyebut Allah Ta'ala itu memiliki atau ada 73 huruf yang digunakan Allah Ta'ala dalam isim a'zamnya. Ada 73 huruf. Dan mukjizat yang terjadi kepada para nabi itu adalah perwujudan huruf-huruf dari isim a'zam Tuhan ini. Kalau yang mengetahui rahasia isim a'zam ini dan berdoa menggunakan isim a'zam ini dan lain sebagainya, itu pintu-pintu kegaiban terbuka. Mengetahui rahasia isim a'zam Tuhan. Ini bahasa Parsi ya. Kita bisa melihat itu ada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Dawud alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan tahapan-tahapan. Misalnya qalibiyah, Nabi Nuh nafsiyah, tahapan-tahapan sir, tahapan-tahapan hati atau tahapan-tahapan kesadaran. Nabi Ibrahim qalbiyah, Nabi Musa sirriyah, Nabi Dawud ruhiyah, Nabi Isa khafiyah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi haqqiyah. Ini istilah tahapan-tahapan. Nah, yang terkait dengan isim a'zam ini, pada Nabi Adam alaihissalam diberikan sekian huruf dari isim a'zam Tuhan yang jumlahnya 73. Pada para nabi yang kemudian Allah Ta'ala gelari Nabi Ulul Azmi, pada para nabi yang Allah Ta'ala karuniakan mukjizat itu terjadi karena isim a'zam Tuhan. Apakah semua nabi dapat mukjizat? Kalau saya tanya, mukjizat Nabi Lut apa? Alaihissalatu wassalam. Dalam kisah yang kita dengar, Nabi Lut dapat mukjizat tidak dari Tuhan? Tidak dengan cepat kita ingat. Yang kita ingat ada mukjizat Nabi Ulul Azmi ini. Itu diberikan beberapa huruf dari isim a'zam Tuhan. Misalnya Nabi Nuh membangun perahu dengan isim a'zam Tuhan. Nabi Musa membelah lautan dengan isim a'zam Tuhan. Dan lain sebagainya. Nabi Dawud, Nabi Isa, dan Nabi Adam. Semua dapat sebagian dari 73 huruf itu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi dalam riwayat itu beroleh 72 huruf dari isim a'zam Tuhan. Satu yang dalam tanda petik Tuhan simpan untuk dirinya sendiri. Ya, ini bahasa penyederhanaan ya. Ada 73, pada baginda Nabi 72. Yang satunya ini itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sepanjang sejarah para arif dalam tradisi mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam berusaha memahami isim a'zam ini dan menjadikannya tawassul, menjadikannya wasilah. Kalau kita tidak tahu, ya doa kita, ya Allah kami bertawassul dengan namamu yang indah dan dengan nama-namamu yang agung. Itu aja. Sebetulnya ada doa indah sekali doanya itu. Allahumma inna as'aluka bismika, ya Allah aku bermohon kepadamu dengan namamu. Engkau berikan mukjizat pada Nabi Nuh dengan nama ini, engkau berikan ini pada Nabi Musa. Nah, itu berdoa dengan nama-nama agung Tuhan. Alladzi yad'u bihi Musa, dan engkau penuhi doanya. Ada di Siyatul Kit. Nah, itu isim agung Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjadi wasilah kita untuk itu terkait dengan warna yang dinisbatkan. Terserah mau percaya atau tidak. Tapi warna itu kan karunia Allah Ta'ala. Alam itu ada warna, tidak asal-asalan lah dalam tanda petik. Ini pengetahuan umum saja. Warna-warna yang dinisbatkan kepada para nabi itu. Nabi Adam alaihissalam hitam. Nabi Nuh alaihissalam biru. Nabi Ibrahim alaihissalam merah.
Nabi Musa alaihissalam putih. Nabi Dawud alaihissalam kuning. Nabi Isa juga hitam sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan baginda Nabi, mungkin karena yang dua ini barangkali lahir dengan proses kelahiran yang istimewa, wallahu alam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi hijau. Baginda Nabi itu warnanya hijau. Mungkin karena itu kubah baginda Nabi juga sallallahu alaihi hijau. Hijau warna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat memandang tiga hal itu ibadah, ada versi yang lain. Ada memandang tiga hal itu ibadah. Satu, wajah orang tua. Yang kedua, Al-Qur'an. Yang ketiga, lautan. Itu memandangnya ibadah. Ada versi yang lain riwayat itu, tiga hal memandangnya ibadah. Pertama, air, mungkin sama dengan lautan tadi. Memandang air itu ibadah. Hujan gitu, kita pandangi ibadah. Yang kedua, hijau-hijauan. Al-khudra, itu memandangnya ibadah. Yang sering jalan ke alam, itu melihat yang hijau-hijau, itu ibadah. Dan yang ketiga, wajhul hasan, wajah yang membuat kita nikmat memandangnya. Misalnya wajah orang tua, wajah guru, dan lain sebagainya. Itu wajhul hasan. Mungkin hijau ini ada kaitannya dengan itu. Karena memandang yang hijau-hijau ternyata termasuk ibadah. Karena hijau adalah warna yang dinisbatkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isim a'zam Tuhan itu kemudian yang merangkum semuanya dari isim dan sifat itu adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah alif titik 3. Dan mengapa dalam mazhab Ahlul Bait bagian ini tidak ditulis lengkap? Karena ini kalau manusia adalah kaunul jami', makhluk yang menghimpun, atau manusia sempurna disebut kaunul jami', maka lafzul jalalah Allah ini adalah nama yang menghimpun seluruh asma dan sifat Tuhan itu. Jadi ya Allah, begitu nanti kita wiridan dengan ya Allah, kata Allah itu sebetulnya lafzul jalalah. Dan ini menghimpun seluruh isim dan sifat itu. Jadi ada nama yang menghimpun seluruhnya. Dan nama itu adalah Allah. Zikir paling yang menghimpun semua nama ya Allah ini. Sehingga dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, biasanya kita menulis Allah dengan titik 3. Ini kita baca Allah, tapi tidak kita tuliskan. Kita jaga, tidak kita tuliskan. Kecuali secara fikih, kalau dia dibuat menjadi bentuk kaligrafi, seperti bendera Iran, dia pasang begini gitu. Itu bukan Allah, tapi simbolisasi dari lafzul jalalah Allah. Nah, dikaji lagi bahwa dari Allah dan berakhir di hu pada pembahasan isim a'zam ini. Jadi yang disebut dengan isim a'zam itu adalah nama agung, itu adalah lafzul jalalah, dan setiap ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kata Allah diakhiri dengan kata hu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa ayat ini kemudian disebut dengan ayat kursi? Karena dalam ayat kursi ini ada kalimat, yang dalam kalimat itu ada lafzul jalalah Allah, isim a'zam dimulai dari alif dan berakhir di hu, yaitu Allahu la ilaha illahu. Satu, surat Ali Imran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allahu innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, ini agak beda karena kalau dihitung itu ada 7. Ini ada kaitannya dengan misteri yang 7. Mengapa Attar memilih makom itu ada 7. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Yang pertama. Yang kedua, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Lalu Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum. Kemudian Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna.
Nyambung dari hasbiyallahu. Tapi yang Allahu la ilaha illahu urutan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Allahu la ilaha illahu alhamdu fil ula wal akhirah. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taghabun. Ayat yang diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illahu disebut itu punya huruf-huruf dari huruf-huruf yang 73 isim a'zam Tuhan itu. Sebagian lagi memaknai bahwa huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran juga adalah huruf-huruf yang membentuk rangkaian isim a'zam Tuhan itu. Jadi rahasianya ada Allah Ta'ala berikan dari sebagiannya itu. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah rangkaian dari isim a'zam Tuhan. Itulah mengapa dalam doa-doa yang diajarkan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam itu sering ada tawasul dengan huruf muqatta'ah. Misalnya yang sering mendawamkan bihaqqi kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf summum bukmun umyun fahum la yarji'un summum bukmun umyun fahum la yaqilun summum bukmun umyun fahum la yubsirun fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim bihaqqi kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Nah, itu sebetulnya rangkaian huruf dari isim a'zam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian di antara ayat-ayatnya. Nah, mazahir ilahiyah yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita melalui kehidupan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, Allah Ta'ala juga karuniakan manifestasinya itu pada rahasia-rahasia nama itu. Sekali lagi, baik didawamkan doa yang di situ disebutkan kita bertawasul dengan nama-nama yang digunakan Nabi Adam dan Engkau terima taubatnya. Kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan nama yang karenanya Nabi Nuh melayarkan bahteranya. Kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan nama yang dengan nama itu Nabi Musa membelah samudra. Nah, itu nama-nama agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini isim a'zam ini khusus dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan dalam mazhab Ahlul Bait, keyakinan terhadap ilmu isim a'zam itu ada pada baginda Nabi dan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Mungkin siapa di antara para sahabat itu hanya diberi ilmu satu hurufnya saja. Dari para nabi yang 7 tadi itu, yang ulul azmi, ada yang dalam riwayat hanya beroleh ilmunya itu 2 huruf saja dari 73 itu. Dan itu Nabi ulul azmi. Baginda Nabi sallallahu alaihi 72 di antara isim a'zam Tuhan itu. Belok dulu sebentar. Izin bertanya, apa yang trending dalam isu keagamaan belakangan ini? Jilbab. Kepada saya ditanyakan juga, bagaimana jilbab itu? Saya tidak menjawab hukum. Kalau hukum banyaklah. Pro dan kontra, perbedaan pendapat. Oke, termasuk di anak-anak mutahari SMA. Kalau ada diskusi tentang jilbab, pro dan kontra, pasti yang kontra itu dalilnya dari dulu itu sampai sekarang tidak berubah. Dalilnya itu adalah itu putra-putrinya Gus Dur tidak pakai. Jadi dalilnya itu dengan dalil mencontohkan. Itu putranya Ustadz Quraisy Shihab tidak pakai, keluarganya Cak Nur tidak pakai, dan itu semua contoh cendekiawan Islam, pimpinan ormas-ormas Islam, penulis tafsir Al-Quran, kurang tahu apa lagi. Tapi tidak digunakan dalil yang lain. Dalilnya itu dalil, lihat tuh anak-anaknya juga tidak diwajibkan. Bahkan sempat ada yang tanya wajib atau tidak dan lain sebagainya lah. Saya hanya menjawab begini, kalau bagi saya, Bu, ini kaitannya dengan mazhar ilahi dan isim a'zam Tuhan. Bagaimana isim a'zam Tuhan itu menampakkan perwujudannya, menampakkan tajallinya. Kira-kira pada pertemuan keberapa Pak Irwan di sini bertanya,
apakah surga itu satu atau banyak? Saya jawab banyak. Mengapa? Karena ayat Al-Quran sendiri yang mengisahkan tentang itu. Al-Quran menyebut kata jannah sebagai surga, tapi dalam banyak ayat Al-Quran menggunakan kata berikut ini. Jannatin. Jannat itu jamak. Kalau satu jannah, kalau banyak jannatin. 67 kalimat itu digunakan Allah Ta'ala. Jannatin. Ambil aja satu di antaranya. Bahkan satu surga yang disebut dengan surga Aden, kita kira nama-nama surga itu merujuk kepada satu tahapan surgawi. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Aden, surga Aden. Bahkan satu surga Aden pun kalau diterjemahkan surga Aden. Di ayat yang mukmin tadi itu terjemahannya hanya surga Aden saja, satu surga. Tapi lebih setia. Surga Aden. Jadi surganya itu ada banyak tahapannya. Kenikmatan surgawi yang disebutkan dengan kenikmatan makan dan minum itu ada riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi dalam Al-Bihar. Orang bertanya, ya Rasulullah, kalau kami makan dan minum di surga itu, lalu gimana? Kalau di dunia kita makan, keluar kotoran. Sedangkan surga bukan tempat kotoran. Jawaban baginda Nabi dalam riwayat itu adalah, sallallahu alaihi, keluarnya dalam bentuk keringat yang wangi dengan semerbak wangi misk. Bahkan satu orang punya kekuatan menikmati sekitar 100 orang lah. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ali alaihissalatu wassalam, ibarat janin, kata Imam Ali, ibarat janin dalam perut ibunya. Dia makan, tapi kan tidak mengeluarkan. Jadi tidak ada kotoran di surga itu. Tapi dalam riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam, semua yang dikisahkan itu, semua yang dimisalkan itu adalah bentuk perwujudan surga yang paling rendah. Jadi tingkat surga yang dapat dipahami yaitu itu bentuk perwujudan yang paling rendah. Dan ada tingkat-tingkat lain yang lebih tinggi. Itulah mengapa dia disebut jannat, surga karena tak terhingga, banyak. Seperti apa kenikmatan surgawi itu? Yang disebut indah ada dua, indah lahiriah dan indah batiniyah. Yang indah lahiriah, ya kita melihat segala sesuatu yang indah. Tapi ada keindahan yang tidak lahiriah. Seperti di sini kuncinya mazahir ilahiyah itu menampakkan tajallinya. Yaitu pada kehidupan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Kisah semisal Asyura itu menyimpan keindahan ruhaniyah teramat besar, teramat banyak. Itulah mengapa Sayyidah Zainab salamullah alaiha ketika ditanya bagaimana pendapatmu, keluargamu terbunuh dan sebagainya, Sayyidah Zainab menjawab salamullah alaiha, ma ra'aitu illa jamilan, aku tidak melihat segalanya kecuali indah. Dari mana? Kan tangan terputus, leher dan lain sebagainya. Kok bisa suasana chaos, tragedi seperti itu disebut indah? Yang indah yang bagaimana? Itu indah yang tidak bisa dilihat oleh lahiriah. Misalnya seorang anak datang minta izin pada Imam alaihissalatu wassalam untuk berperang. Imam, izinkan aku, kata Imam Hussein alaihissalatu wassalam, tapi ayahmu kan baru syahid, nanti ibumu seorang diri. Kata anak itu, tapi ibuku yang meminta aku untuk memohon izin kepadamu. Nah, di situ kita lihat keindahan. Indahnya ada indah yang lahiriah dan ada indah yang ruhaniyah. Sayyidah Zainab salamullah alaiha, kedua putranya berangkat berperang, minta izin pada imam. Sayyidah Zainab ini tidak mengantar sampai ke depan. Putra-putranya sendiri berjuang, tidak diantar oleh ibunya. Ketika sahabatnya bertanya, Maulati, junjunganku, mengapa kau tidak antarkan kedua putramu untuk melepas mereka berjuang? Kata Sayyidah Zainab salamullah alaiha, aku tidak ingin saudaraku melihat aku berduka. Aku tidak ingin saudaraku melihat aku menangis. Di situ ada keindahan, dan keindahannya tidak bisa
dilihat oleh lahiriah. Atau sahabat imam yang sudah menempuh berbagai macam kesulitan, lalu menjadi tameng hidup ketika sholat. Dan begitu imam selesai sholat, ia rubuh. Imam memangku dia, apa kalimat para sahabat itu? Hal wafait, apakah aku sudah setia? Apakah aku sudah menunaikan janjiku? Nah, itu ada keindahan. Nah, ketika mazahir ilahiyah itu ditampakkan, ketika isim a'zam itu ditampakkan, dia tampak indahnya itu pada yang lahiriah atau pada yang batiniyah. Tentu yang indah boleh jadi. Indah pun itu mazahir ilahiyah. Mungkin yang tampak indah sekarang semua ini itu indah mazahir ilahiyah dari sebagian di antara isim dan sifat Tuhan itu. Misalnya Allah Ta'ala Al-Khaliq, Maha Pencipta. Maka semua yang kita lihat ini sebetulnya dalam tanda petik hanya manifestasi keindahan dari satu nama saja, yaitu Al-Khaliq. Kemudian kita melihat ada ibu yang mengasihi anaknya begitu rupa. Itu manifestasi keindahan dari satu nama Tuhan saja, yaitu Ar-Rahman misalnya. Bahkan ada yang membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Nah, dan lain sebagainya. Itu tajalli Allah Subhanahu wa taala. Dan pribadi yang menjadi manifestasi seluruh keindahan isim dan sifat Tuhan itu yang dihimpunkan oleh lafzul jalalah Allah. Dan mengapa kemudian makhluknya disebut dengan khalifatullah fil ardi. Khalifah Allah di muka bumi artinya yang menjadi manifestasi dari lafzul jalalah Allah. Dan lafzul jalalah Allah adalah lafaz yang menghimpun seluruh isim dan sifat itu. Sehingga khalifatullah adalah manifestasi dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau menegakkan khilafah, boleh setuju dan menjadikan khilafah itu sebagai perwujudan manifestasi isim dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya ada irisan dari berbagai hal itu. Yang satu menyebut khilafah, yang lain menyebut imamah, yang ini menyebut tajalli dan mazhar ilahiyah. Sama. Karena itu juga ketika saya ditanya gimana ini tentang jawaban perkara jilbab dan sebagainya, saya jawab kalau saya akan menjawabnya begini, yaitu kita itu tidak diperkenalkan pada keindahan yang ruhaniyah. Misalnya, mau tidak mau, sayangnya, selain mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, kekurangan teladan ini. Faktanya begitu. Kalau ditanya kepada saudara kita kaum muslimin, siapakah teladan kaum perempuan yang menjadi contoh anak yang sangat baik berbakti pada orang tuanya, menjadi istri yang sangat berkhidmat pada suaminya, menjadi ibu yang berhasil membimbing anak-anaknya. Beri saya satu nama, itu tidak ada. Tidak bisa. Mau sebut siapa? Tidak ada. Ya sudah, dari sananya memang begitu. Tidak bisa dijawab, beri saya satu nama tokoh teladan perempuan. Kesini kalau datang mahasiswi yang kadang-kadang ada tugas dari dosennya, baguslah masih ada dosen itu yang kasih tugas mewawancarai ke Muthohari. Meskipunnya ini walaupun tidak boleh disebut meskipunnya itu. Ini kami Pak ditugas mewawancarai kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok non-mainstream, kelompok-kelompok yang dipersekusi. Pokoknya apapun alasannya, saya masih apresiasi dosen yang kirim anak muridnya itu ke sini. Baguslah apapun alasannya. Bagus. Kadang-kadang masuk. Kenapa Bapak itu memilih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam? Nah, kalau dia ada mahasiswi di sana, saya tanya balik. Kamu kan seorang perempuan. Siapa teladan kamu? Itu umumnya mungkin 90 sekian persen menjawab dengan berkata, ibuku. Bagus jawabannya. Ibu saya. Mengapa jawab ibunya? Karena mereka tidak menemukan yang lain. Jadi jawabnya itu ya ibu terdekat. Oke, buat kamu ibumu, tapi buat seluruh perempuan muslimah sedunia sama ibumu juga. Ya sama ibunya masing-masing Pak, kata gitu. Kalau yang enggak punya ibu, ya sama yang ngasuh. Pokoknya jawabannya ngambang lah.
Nah, jawabannya ada pada Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Kenapa susah-susah? Sayangnya literatur tentang Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu ya sedikit. Minggu yang lalu kita tampilkan film seorang anak kecil yang cerita tentang Sayyidah Zainab salamullah alaiha sudah mendarah daging dalam hidupnya. Ditanya bapaknya terluka, kamu bagaimana? Ya aku akan bersabar seperti Sayyidah Zainab. Di jalan gurunya bilang, tapi ini kabarnya lebih berat lagi, ayahmu lebih dari sekedar tangannya yang terluka gitu. Anaknya mulai nangis, tapi dia sudah tahu dia akan meniru Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Nah, bagi saya teladan berhijab, jilbab, berkerudung dan sebagainya itu mesti didekatkan dengan kecintaan kepada panutan kaum muslimat itu. Jadi gimana Sayyidah Fatimah salamullah alaiha dengan jilbabnya, gimana Sayyidah Zainab salamullah alaiha dengan jilbab dan seterusnya, dia harus lekat. Kalau tidak kita akan berdiskusi perkara fikih itu tadi, apa makna ayatnya, apa makna. Betul itu ada, tapi mazharnya sekali lagi keindahannya itu ada pada contoh kehidupan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Teladan ibu-ibu ya, Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah salamullah, itu semua mazhar ilahiyah. Keindahan semua itu menemukan perwujudannya pada lafzul jalalah Allah itu, sehingga wiridnya Allahu la ilaha illa hu, itu wiridnya, wirid isim a'zam itu Allahu la ilaha illa hu. Kemudian tahapan dalam tasawuf itu ya paling tidak yang bisa kita lakukan ini kepada hal yang praktisnya. Jadi tawasul saja dengan nama agung Tuhan itu, supaya kita bisa mengamalkannya. Ada sih di Syiatul Kit. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa doa Syiatul Kit. Dalam Syiatul Kit itu banyak isi ma'zamnya. Mari kita buka doa directory ya. Misalnya kita buka satu-satu. Doa yang pertama adalah doa Allahumma dari huruf A. Doa maslul, tawasul dengan isim dan sifat Allah Ta'ala. Ya dzal mulki wal malakut, ya dzal injati wal jabarut, ya malik, ya qudus, ya salam, ya mu'min, ya muhammad. Semua nama Allah Ta'ala. Tapi kemudian ada di sini nih ya Fattah, ya Wahhab, ya Musabbib al-asbab. Semua nama Allah Ta'ala. Ya Muhyiyal amwat, ya Bari'an dan seterusnya. Yang ini dengan tawasul kepada apa yang terjadi kepada para nabi alaihi wasallam. Ya Radda Yusuf ala Yaqub, ya Kasifad Durri Ayyub, ya Ghafir Dzanbi Dawud dan seterusnya. Doa hijab ini juga tawasul kepada apa yang terjadi pada para nabi. Ya rahimas Syekhil Kabiri Yaqub, ya Ghafir Dzanbi Dawud, ya man la yukhliful wa'da wa ya'fu 'anil mau'ud, ya man razaqahu dan seterusnya ya. Ya man dana lahu jami'u khalqihi bis-sujud, ya man laisa an naili maqsiyin matrud. Sebetulnya indah-indah doa Ahlul Bait itu. Saya sering sampaikan, syukur nikmat atas ini saja susah kita tunaikan. Karena jangankan Mafatihul Jinan, doa dalam Syiatul Kit pun tidak semua kita dawamkan ya. Padahal yang dalam Syiatul Kit ini sudah diringkas lagi. Alladzi da'a bihi Musa fastajab. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan nama yang karenanya berdoa Nabi Musa dan seterusnya. Nah, itu isi ma'zam Allah Subhanahu wa taala. Doa sobah juga indah sekali. Doa sobah ini baca di waktu setelah salat subuh. Indah sekali. Allahumma ya man dala'a lisana as-sabahi binutki taballuji wa sarraha qita'al laylil mudlimi bi ghayahi bi talajluji wa atqana sun'al falakid dawari fi maqadiri tabarruji wa sya'sha'a dhiya'a syamsi bi nuri ta'ajjuji
Ya man dalla ala dhatihi bidhatihi wa tanazzaha an mujanasati makhluqati wa jalla an mula'amati kayfiyati. Ya man qaruba min khatarati dhunun wa ba'uda an lahadhatil uyun wa alima bima kana qabla an yakun. Ya man arqadani fi mihadi amnihi wa amanihi wa ayqadhani ila ma manahani bihi min minanihi wa ihsanihi. Doa Ahlul Bait memang indah-indah. Fawahan laha lima sawwalat laha dhununuha wa munaha wa tabban laha li jur'atiha ala sayyidiha wa maulaha. Ilahi qara'tu baba rahmatika biyadi rajai wa harabtu ilaika laji'an min farti ahwai. Ini doa sobah dibaca setiap pagi. Di doa sobah ini ada bagian sujud. Dibacanya waktu sujud. Setelah doa kita biasanya baca Ilahi qalbi mahjub wa aqli maghlub wa nafsi ma'yub. Nah, ini yang bagian terakhir ini. Ini doa sobah dalam Siatul Qid dibaca dalam keadaan sujud. Doa sobah, doa kumel sudah, doa nudbah, doa hari Jumat, doa tawassul, doa faraj. Udah mendawamkannya ya, Masya Allah. Allahumma kun li waliyik, insyaallah. Doa ma'rifat imam, ajrallahu ta'ala faraja syarif. Ini doa kunut. Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak la ma'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak la ma'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dalalatu an dinik. Ada riwayat dalalatu an sabili. Nah, ini doa di waktu kunut salat. Ya Allah, beri aku kemampuan untuk mengetahui-Mu, karena kalau tidak Engkau buat aku tahu, aku tidak akan mengenal Rasul-Mu. Karuniakan kepadaku ma'rifat Rasul-Mu, karena tanpa ma'rifat Rasul-Mu aku tidak akan sampai pada ma'rifat hujjah-Mu. Karuniakan kepadaku ma'rifat hujjah-Mu, karena tanpa ma'rifat hujjah-Mu aku tersesat dari agama-Mu. Itu yang pendeknya, yang panjangnya. Bahkan oleh para imam diajarkan yang panjang dan yang pendeknya. Jausan kabir ada jausan sagir. Nadi ali kabir ada nadi ali sagir. Ma'rifat imam ada yang panjang, ada juga yang pendek. Ini salam pada para imam. Hadis kisah sudah. Doa ahad ini doa janji kita pada imam zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Konon diantara amalan yang sering diamalkan oleh para syuhada yang kemudian syahid adalah membaca doa ini setiap subuh juga. Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabihati yaumi hadha wa ma'istu min ayyami ahadan wa aqdan wa bayatan lahu fi unuqi la hulu anha wa la azulu abada. Ya Allah, aku perbarui pada subuh ini, pada pagi hariku ini, dan pada hari-hari hidupku setelah ini, janji, akad, dan baiat di leherku, di tengkukku, yang tidak akan aku lepaskan selama-lamanya. Jadi memperbaharui baiat pada imam zaman. Ya Allah, jadikan aku di antara penolongnya, min ansarihi wa awanih. Atau sampai di kalimat ini, Allahumma in hala baini wa bainahul maut alladhi ja'alatahu ala ibadika hatman maqdiya fakhrijni min qabri mu'taziran kafani syahiran sayfi mujarridan qanati mulabbiyan da'watan da'i fil hadiri wal badi. Ya Allah, kalau datang antaraku dan dengannya kematian, kalau memisahkan aku dan imam itu kematian yang sudah Engkau tentukan pada hamba-hamba-Mu, yang sudah Engkau pastikan, maka bangkitkan aku dari kuburku, mu'taziran kafani syahiran sayfi, dalam kain kafanku itu aku memperbaharui janjiku dan mengambil pedangku, mujarridan qanati mulabbiya da'watad da'i, dan menjawab kembali seruannya. Nah, ini doa ahad, baca waktu subuh. Ini doa sardab. Sardab itu tempat ketika imam masuk,
kemudian tidak terlihat lagi setelahnya. Doa zuhur imam juga. Ajallahu ta'ala farajahu syarif. Paling tidak semua doa itulah kita pernah baca walaupun hanya sekali. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah, doa kemenangan. Allahumma aslih ibadak, ini juga doa Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Ayat kursi Abu Hamzah At-Tumali kita baca pada malam-malam Qadar. Ini doa adilah, di antara doa yang panjang juga. Jausan kabir, Bapak sudah tahu. Nah, ini contoh di antaranya. Doa Ismil A'zam. Allahumma inni as'aluka bismikal azimil a'zam al-azzil jalil akram alladhi idha du'ita bihi ala maghaliqi abwabis sama'i li fathi birrahmatin fatahat wa idha du'iyat bihi ala madaiki abwabil ardi li farajin farajat wa idha du'ita bihi ala al-usri lil yusri tayassarat wa idha du'ita bihi ala al-amwati lin nushurin tasharat wa idha du'ita bihi ala kasfil ba'sa'i wad dara'in kashafat wa bijalali wajhikal karim akramil wujuh wa azil wujuh alladhi anat lahul wujuh wa khada'at lahur riqab wa khasha'at lahul aswad. Nah, ini doa dengan memohon nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Allahumma ya Allah, aku bermohon dengan namamu yang agung dari yang agung. Bismikal azimil a'zam, yang dengannya, yang kalau berdoa dengannya pada pintu-pintu langit yang tertutup dia akan terbuka dengan rahmat. Ini tawasul semuanya. Di bawahnya juga ada kalimat sampai penciptaan matahari, bumi. Ini kekayaan khazanah doa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Wa as'aluka Allahumma bimajrika alladhi kallamta bihi 'abdak wa rasulaka Musa bin Imran alaihi salam fil muqaddasina fawqa isasil karubin fawqa ghama'in min nur fawqa tabutis syahadati fi 'amudin nar wa fi turis sina wa fi habli huri fil wadil muqaddasi fil buqatil mubarakati min janibit turil ayman minas sajarati wa fil ardi misrin. Jadi aku bertawasul dengan nama-nama itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa di tempat-tempat yang suci ketika melepaskan derita dari Bani Israel di atas tabut, di Turi Sina, di Bukit Sina, di Jabal Hurith, di Bukit Hur, di Wadil Muqaddas, di Buqatil Mubarakah, di Janibit Turil Aiman, di pohon yang diberkati di Mesir dan lain sebagainya. Ini Nabi Musa berdoa di berbagai tempat itu. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang dipanjatkan Nabi Musa di tempat-tempat itu. Nabi Musa berdoa dengan isim a'zam. Satu di antara doa yang ada isim a'zam adalah doa samad. Wa bismikal azimil a'zamil a'zam al-azil ajalil akram wa bimajdikal ladzi tajallaita bihi li Musa kalimika alaihi salam fi turi Sina wal Ibrahim alaihissalam khalilika min qablu fi di Masjid Khaif di Mina. Ya Allah, aku bermohon dengan namamu yang agung dari yang agung. Bismikal azimil a'zamil a'zam. Jadi ada isim a'zam, ada isim azimil a'zam, ada isim azimil a'zamil a'zam. Jadi nama agungnya itu 3 kali lipat. Ya Allah, aku bermohon dengan namamu yang agung. Nah, ini bismikal azim. Kalau bismikal azimil a'zam dengan namamu yang paling agung. Ini bismikal azimil a'zamil a'zam, yang agung dari yang paling agung. Dengan nama itu engkau bertajalli pada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sina dan engkau bertajalli pada Nabi Ibrahim. Jadi dalam doa ini tajalli Allah Ta'ala itu pada Nabi Musa. Dan yang diajak bicara bukan hanya Nabi Musa, tapi juga Nabi Ibrahim. Di mana? Di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu di Mina. Sampai sekarang ada, tapi jemaah haji tidak ada sih. Tapi tidak semua jemaah haji kemudian ambil keberkahan dari Masjid Khaif itu. Nah, ini isim a'zam. Doa samad. Alhamdulillah. Ini doa mujir yang ujungnya mujir. Lepaskan aku dari neraka. Subhanaka ya Allah ta'alaita ya Rahman ajirna minan nari ya mujir. Ujungnya ada kalimat mujir.
Ya Quddus ta'alaita ya salam ajirna minan nari ya mujir. Doa mujir. Doa yastashir. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum daimul malikul haqqil mubin al mudabbirul la wazir, dan seterusnya. Doa nur ada yang shagir yang dibaca ke dalam wirid pagi sore. Dinisbatkan pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Ini yang tadi shagir, yang ini kabir. Allahumma ya nuran nur tanawwarta bin nur wan nuru fin nur nuruka ya nur. Allahumma ya aziz ta'azzazta bil izzah wal izzatu fi izzatika ya aziz. Allahumma ya jalil tajalalta bil jalal wal jalala fi jalalika ya jalil. Nah, ini semua itu tarkib kalau bahasa ininya ya. Jadi gabungan komposisi dari nama-nama Allah Ta'ala. Allahumma ya azim ta'awwamta bil azamah wal azamatu fi azamatika ya azim. Itu sebetulnya satu nama ya azim tapi dalam bentuk kalimat. Misalnya mau ngambil yang mana? Yang atas. Allahumma ya nuron nur tanawwarta bin nur wan nuru fi nurika ya nur. Itu mau diterjemahkan tuh rada bingung. Karena ini sebetulnya dinisbatkan, diidofahkan. Allahumma ya aziz, wahai yang aziz, ta'azzazta bil izzah, engkau aziz dengan azizmu, gitu. Wal izzatu fi izzatik, dan izzah itu ada pada izzahnya izzahmu. Ya aziz, ujungnya itu ya aziz, satu kata mewakili yang kalimat sebelumnya. Allahumma ya jalil tajallalta bil jalal wal jalalu fi jalalika fi jalali jalalik ya jalil. Allahumma ya wahhab tawahabta bil hibah wal hibatu fi hibatika ya wahhab. Allahumma ya alim ta'allamta bil ilmi wal ilmi fi ilmika ya alim. Allahumma ya quddus taqaddasta bil qudsi wal qudsu fi qudsika ya quddus. Allahumma ya jamil tajamalta bil jamal wal jamalu fi jamalika ya jamil. Allahumma ya salam salam tabis salam wassalamu fi salamika ya salam. Nah, kesananya sudah bisa baca. Allahumma ya sabur tasabar tabis sabri wasabru fi sabrika ya sabur. Allahumma ya malik tamalakta bil malakut wal malakutu fi malakutika ya malik. Allahumma ya rabb tarabbaita bi rububiyyah wa rububiyyatu fi rububiyyatika ya rabb. Memang enak doa ahlul bait itu ya, indah, baca sedikit-sedikit itu ngeganjel. Pengennya baca terus. Allahumma ya wahid tawahhadta bil wahdaniyah wal wahdaniyatu fi wahdaniyatika ya wahid. Allahumma ya fardu tafaradta bil fardaniyah wal fardaniyatu fardaniyatika ya, dan seterusnya ya. Alhamdulillah. Ini untuk khusus niat khusus doa hazin. Ini dianjurkan dibaca pada salat malam. Unaji kaya mawjuda fi kulli makan la'allaka tasma'u nidai faqad 'azuma jurmi wa qalla hayai maulaya ya maulaya ayyalah wa yatadhakkaru ayyuha ansa walau lam yakun illa lamautu lakafa kaifa wa ma ba'da lamauti a'zam wa adha maulaya ya maulaya hatta mata wa ila mata aqulu lakal utba marratan ba'da ukhra thumma la tajidu indi sidqa wala wafa'an faya ghawtha thumma wa ghawtha bika ya Allah. Min hawa qad ghalabani wa min aduwin qad istakalaba alayya wa min dunyaya qad tazayyanat li wa min nafsin ammaratin bisu'i illa ma rahima rabbi maulaya ya maulaya. Aku bermunajat kepadamu wahai yang wujud di setiap tempat. Kiranya engkau dengarkan seruanku. Sungguh telah besar dosaku, sedikit maluku. Junjunganku, wahai junjunganku, keadaan apa lagi yang aku ingat dan yang aku lupa. Dan sekiranya tidak ada kematian lakafa, sudah cukuplah itu. Karena apa yang datang setelah kematian lebih agung, lebih besar, lebih berat.
Maulaya, Maulaya, Tuhanku, wahai Tuhanku, hingga kapan dan hingga kapan aku katakan kepadamu beban ini, kesalahanku ini, marratan ba'da ukhra, lagi dan lagi. Junjunganku, junjunganku, sampai kapan aku sampaikan pengakuan dan penyesalanku ini yang sudah aku sampaikan berulang-ulang, marratan ba'da ukhra. Thumma la tajidu indi sidqa, engkau tidak temukan dalam diriku kesungguhan. Sampai kapan ya Allah aku sampaikan penyesalanku ini berkali-kali dan tidak kau temukan dalam diriku kesungguhan, tidak kau temukan dalam diriku ketulusan. Jadi kita ulang lagi minta ampun itu. Ini doa dianjurkan dibaca ba'da salat malam. Ini juga indah munajat Imam Ali Al-Aman ya, pada hari ketika tidak bermanfaat. Ini semua ayat Al-Quran. Allahumma inni as'alukal aman. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan. Ini bagian memohonnya, tapi kalimat setelah itu semua ayat Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat Al-Quran. Wa as'alukal aman. Mohon perlindungan. Kesininya ayat Al-Quran lagi. Yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi doa Imam Ali semuanya bersumber dari ayat Al-Quran. Wa as'alukal aman. Ini sudah dikumpulkan sama Imam Ali, tidak perlu lagi mencari-cari ayatnya. Mohon perlindungan ya Allah pada hari ini, ayat Al-Quran lagi. Yauma yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Wa as'alukal aman. Kesininya ayat Al-Quran lagi. Yauma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazinan walidihi syai'an inna wa'adallahi haqq was'alukal aman yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar was'alukal aman. Jadi yang doanya itu hanya as'alukal aman, yang lainnya itu ayat Al-Quran, semuanya ayat Al-Quran. Itu doa munajat Imam Ali ya. Ilahi bi akhassi sifatika wa bi izzi jalalika wa bi a'zami asma'ika. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan nama-namamu, dengan sifat-sifatmu yang terkhusus. Wa bi izzi jalalik, dengan keagungan kemuliaanmu. Wa bi a'zami asma'ik, dan dengan nama-namamu yang paling agung. Wa bi ismati anbiya, ini doa luar biasa yang sering didawamkan kalau tahlilan rohatan ba'dal maut, yang itu doa diulang sebetulnya kehilangan bagian awal. Nah, bagian awalnya ini nih. Ya Allah, aku mohon dengan kekhususan sifatmu, keagungan kemuliaanmu, namamu yang paling agung. Wa bi ismati anbiya'ik, tawasulnya tidak tanggung-tanggung, dan dengan ismah para nabimu. Wa bi nuri auliya'ik, dan dengan cahaya para walimu. Wa bidami syuhadaik, dan dengan darah para syuhadamu. Tidak tanggung-tanggung ini mintanya, tawasulnya. Wa bimidadi ulamaik, dan dengan tinta para ulamamu. Wa bidu'ai sulahaik, dan dengan doa orang-orang yang solehmu. Wa bimunajati fuqaraik, dan dengan munajat orang-orang fakirmu. Lalu kita baru bermohon, nas'aluka ziyadatan fil ilmi, mohon tambah ilmu, wasihatan fil jismi, sehat jasmani, watulan fil umri fi ta'atik, dan panjang usia tapi dalam ketaatan kepadamu, wasi'atan fil rizqi, diluaskan rezeki. Nah, baru yang ini yang populer itu, wa taubatan qoblal maut, wa rahatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa nuran fil qabri wan najata minan nar, wa dukhulan fil jannati wa afiyatan min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi mazhar ilahiyah adalah perwujudan semua keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lafaz digabungkan dalam lafzul jalalah. Dari sisi sosok itu ada pada khalifatullah, yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'sumin alaihi wassalam adalah mazhar ilahiyah itu. Dan kepada para nabi diberikan Allah taala rahasia dan nama-nama yang agung itu,
Dalam satu riwayat menyebutkan ada 73 huruf, sebagian diberikan kepada para nabi, tidak semuanya, ada yang 2, ada yang 25. Pada baginda Nabi SAW 72, yang satunya dalam tanda petik yang kemudian memisahkan, walaupun tidak terpisahkan, antara Khaliq dan tajallinya, antara Khaliq dan tajallinya. Kali ini mudah-mudahan keberkahan amaliyah doanya juga dihadirkan untuk almarhumin kita semuanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama, umumnya dalam mazhabul bait yang disebut dengan dosa itu bertahap. Seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena ada ranah syara'. Kalau dalam bahasa fikih, hukum itu ada yang taklifi, ada yang wad'i. Ini analogi untuk menyampaikan bahwa tahapan larangan itu atau larangan itu bertahap. Menurut Said Fadullah misalnya dalam tafsir beliau, amarnya, perintahnya itu bukan perintah tasyri'i. Perintah itu setidaknya ada 3. Ada perintah takwini, perintah yang terkait dengan keberadaan. Allah Ta'ala berkata, kun, jadilah matahari bersinar. Itu matahari itu taat pada perintah Tuhan untuk terus bersinar. Ini takwini. Kita punya amar takwini pada diri kita dari Tuhan. Apa itu? Ya, ruh yang Tuhan titipkan. Hidup kita ini itu amar takwini Tuhan. Kaun kita. Lalu ada amar tasri'i. Ini kaitannya dengan perintah, sholat, puasa, zakat. Kalau kita tidak sholat dan melanggar ini, kita dosa. Kalau matahari tidak bersinar, melanggar amar takwini, matahari dosa tidak? Matahari tidak bersinar, dosa tidak mataharinya? Tidak, karena begitu matahari tidak bersinar, selesai dia. Perwujudan amar Tuhannya kalau tidak ada lagi, ya sudah, tidak ada juga dia. Nah, dan ada amar yang berikutnya, yaitu ta'dibi, yang ditujukan untuk mendidik atau untuk mengangkat pada derajat yang lebih tinggi lagi. Misalnya, Pak polisi bilang sama anak-anak, mau nyebrang, lihat kiri dan kanan dulu. Lihat kiri dan kanan, perintah Pak polisi, itu amar yang mana? Kalau kita langgar, kita tidak lihat kiri kanan, dosa tidak? Tidak. Tapi ketabrak? Iya. Dosa tidak? Enggak. Apa dia masuk perintah syariat? Kalau nyebrang harus lihat kiri kanan. Atau kalau masakan itu panas, tunggu sampai dingin baru diangkat. Itu ada tidak dalam perintah syariat? Tidak ada. Kemudian kita angkat, tangan kita kena minyak, terbakar. Kita dosa? Tidak, tapi ada akibatnya. Tangan kita terbakar, ada akibatnya, ketabrak. Begitu tangan kita terbakar, kita berdoa, astagfirullah. Itu kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi bukan karena dosa yang disebut dengan dosa syariat. Atau apalagi contohnya, banyak yang begitu. Itu bukan syariat, bukan tasyri'i. Amarnya ta'dibi. Perintahnya itu untuk naik tingkat dalam tanda petik ya. Atau untuk memahamkan rahasia lain. Atau memahamkan tahapan lain dan sebagainya. Ini satu perspektif. Perspektif lain, apa yang disebut dengan tarkul aula. Dalam tasawuf ada giumnya, itu adalah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh al-abror sebetulnya adalah perbuatan buruk al-muqarrabin. Contohnya kalau bagi kita, bagi saya, bisa sholat malam, keutamaan. Bagi yang sudah biasa sholat malam, sekali tidak sholat malam, itu jadi keburukan. Bayangkan, yang tidak terbiasa sholat malam, sekali bisa sholat malam, alhamdulillah. Yang terbiasa sholat malam, sekali tidak sholat malam, astagfirullah. Dosa tidak dia? Secara tasyri'i tidak dosa. Ya, secara tasyri'i tidak dosa. Itu disebut dengan tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Jadi perbuatan baik al-abror, karena derajatnya di bawah al-muqarrabin, bagi al-muqarrabin itu perbuatan buruk. Jangan nilai kebaikan kita dengan melihat ke bawah, tapi lihat ke
atas gitu. Nah, pada Nabi Adam alaihissalam dan para nabi yang lainnya, misalnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam tanda petik dosa Nabi Musa itu adalah membunuh. Bukan hanya sekali lagi. Lebih dari sekali paling tidak yang dicatat dalam Al-Quran. Satu, ketika membunuh yang bertengkar dengan pengikutnya. Lalu Nabi Musa memukul kan? Hadza min aduwwi wa hadza min syi'ati. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan. Ada dua orang saling bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi fastaghathahu alladhina min syi'atihi 'ala alladhina min aduwwi fa wakazahu Musa faqada 'alaihi. Tidak hanya berhenti di situ. Qala hadza min 'amali syaitan innahu aduwwum mudhillum mubin. Lalu Nabi Musa memukul musuhnya itu dan meninggal dunia. Lalu Nabi Musa berkata, ini perbuatan setan. Jadi Nabi Musa sendiri alaihissalam mengakui kalau ini perbuatan setan. Terbaca fawakazahu, lalu Musa meninjunya. Jadi tinju adalah olahraga yang disunahkan oleh, karena pilihan yang dikata meninjunya. Nabi Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu, mati. Ditinju Nabi Musa, mati. Bukan hanya mati. Nabi Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Jadi yang Nabi Musa mengikuti, astagfirullah. Mana mendamkannya? Ini adalah perbuatan setan. Nabi Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Gimana mendamaikannya? Yang perbuatan setannya ini, dia tidak kembali kepada sini, tapi kembali kepada ini nih. Berkelahi, bertengkar, itu perbuatan setan. Tapi kalau memukulnya bagaimana? Apakah Nabi Musa, kurang sabaran? Atas sebab apa tiba-tiba memukul, tiba-tiba meninju orang yang dari golongannya, minta tolong kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi ada tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Dan bagi para nabi itu disebut dosa dalam tanda petik. Nabi Yakub tidur kekenyangan. Saya malam berbuahan kemarin saya cerita, Imam Sajjad alaihissalam itu selalu memberi makan atau menawarkan orang untuk makan siapapun yang lewat rumah beliau. Saya bilang kalau lihat mazohir ilahiyah itu, lihat teladan al-ma'sumin, berat rasanya. Al-ma'sumin di mana, kita di mana. Berapa banyak orang lewat di rumah kita, ya wassalam aja. Sehingga dulu orang tua kita dahulu paling tidak kasih tong air di depan di jalan. Kalau dia kehausan dia minum. Kayaknya itu ajaran yang sampai ke orang tua kita. Tapi kan sekarang sudah tidak ada. Di Masjidil Munawwaroh ada satu dispenser bagi yang haus minum. Dulu disimpannya di pos, terus sekarang disimpan di masjid. Yang haus bisa minum, bagus. Pakai dispenser, karena kalau pakai tong kita kurang percaya. Terlalu banyak suudzonnya sekarang ini. Mau minum di sini nanti ada yang masukin penyakit lah, apalah. Ya kalau mau pakai dispenser, bagus tuh. Mengikuti sunnah Imam Sajjad alaihissalam. Kemudian Imam Sajjad cerita, tahukah engkau pada sahabat yang tanya itu, pada malam ketika Nabi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang dikenang dalam sejarah itu, apa yang terjadi? Keluarga Nabi Yakub tidur setelah makan dan ada orang lewat di depan rumahnya kelaparan. Mau disebut dosa? Tidak juga, karena mereka tidur, tidak tahu ada yang lewat. Tapi akibat dari tidurnya Nabi Yakub dan tidak mengetahui ada orang yang lewat itu, Nabi Yakub dipisahkan dari Nabi Yusuf alaihissalam berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga tangisan Nabi Yakub bukan hanya tangisan cinta perpisahan, sayang betul sama anak lalu berpisah, tapi juga tangisan
permohonan ya karena satu malam tidur dan ada yang lewat lapar. Udahlah kalau sudah sampai cerita seperti itu sekali lagi kayaknya sulit, tidak ada jalan keselamatan itu. Yang lewat rumah kita, lewat sekolah ini, ya Allah, sudah sulitlah untuk selamat itu sebetulnya. Misalnya rumah saya mungkin Ustaz Sams, Teh Feli di sini jalan buntu lah. Sedikit yang lewat. Iya, tapi kan waktu-waktu sholat ada yang lewat terus itu. Orang ke masjid. Nah, ini disebut dengan tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Adapun Nabi Adam alaihissalam, pertanyaan yang keduanya itu apa? Sebelum ke Imam Zaman ajallahu ta'ala farajul syarif, yang tentang Nabi Adam itu dosanya adalah, dalam tanda petik dosanya adalah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Sebetulnya ini bagian ingatkan saya mungkin pada pertemuan yang akan datang, karena dalam tasawuf dan irfan syajarah ini jadi satu di antara pembahasan. Karena dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah, di surga. Pakai alif lam, bentuknya tunggal. Wakula minha, dan makanlah kalian berdua sepuasnya. Haitsu syi'tuma, apapun yang kau berdua inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan kau dekati pohon yang ini. Fatakuna minal zalimin, nanti kalian berdua akan menjadi orang-orang yang menyesal. Riwayat umum mengatakan pohon itu adalah pohon khuldi. Padahal khuldi itu disebut dari namanya buah khuldi, yang khuld artinya abadi, khalidina fiha. Jadi buah khuldi. Sehingga riwayat itu disebutkan yang umum, godaan iblis itu mengatakan kepadamu, kalau kau makan dari buah itu, kau akan abadi di sini selamanya. Kau akan khulad di sini selamanya. Karena keinginan untuk abadi di surga, maka Nabi Adam memasukinya, mendekati buah itu dan dimakan. Sehingga disebut buah khuldi, buah keabadian. Kan kisahnya justru makan buah keabadian itu jadi tidak abadi. Jadi turunkan ke dunia. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam ada penafsiran yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan as-syajarah? Tuh ada penafsiran yang lain. As-syajarah ini karena di bawahnya kemudian nyambung ke sini nih. Ke kalimat yang fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ini kalimat ini diperoleh dari pengetahuan tentang syajarah itu. Ala Nabi wa alihi shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Yang terkait dengan syajarah ini mungkin minggu depan itu pun kalau dibagikan pada ibu dan bapak PDF, mudah-mudahan ketemu waktu itu yang ada dari teman-teman di Anggrek, terjemahan dari Syajaratul Kaunnya Ibn Arabi. Jadi syajarah itu adalah Syajaratul Kaun. Syajaratul Kaun, buku Ibn Arabinya judulnya Syajaratul Kaun. Ini terkait dengan pohon keberadaan. Ini terkait dengan asal-usul seluruh wujud. Ini terkait dengan manifestasi Tuhan paling sempurna. Seperti kisah Fariduddin Attar dalam Mantiqut Thoir, ada raja begitu indah, yang orang kalau lihat keindahan itu jatuh sakit. Pernahkah ibu dan bapak merasa melihat satu keindahan, tapi kita tidak punya kemampuan menampungnya? Paling dekat mungkin jatuh cinta kali. Ada anak mutahari, alumni ngantar saya. Lalu tanya-tanya di jalan, ya saya jawablah tentang keindahan ruhania itu. Selalu saya sampaikan. Karena itu baginda Nabi selalu sampaikan, alaika bidzatiddin. Kalau pilih perempuan, pilih istri itu, lihat agamanya. Lihat indah ruhaniyahnya. Kata alumni ini, saya kayaknya belum bisa seperti itu, Ustaz. Oh, berarti kamu udah punya ya. Langsung dia, oh ketahuan katanya. Berarti kamu lihatnya indah lahiriah ya. Ya enggak apa-apa saya bilang. Karena indah ruhania itu diantarkan juga oleh indah
lahiriah. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan mencintai yang indah. Menghibur dia. Fatakuna minal zalimin ini karena seperti yang pernah disampaikan minggu sebelumnya, saya suka terbalik, lau alima Salman ma fi qalbi Abu Dzar laqatalah, atau sebaliknya, lau alima Abu Dzar ma fi qalbi Salman laqatalah. Kalau Abu Dzar tahu apa yang ada di hati Salman, diterjemahkannya Abu Dzar akan membunuhnya. Salah. Pengetahuan itu akan membunuhnya. Jadi bukan Abu Dzar yang akan membunuh Salman, tidak. Tapi kalau Abu Dzar, atau sebaliknya sekali lagi di antara dua sahabat agung ini, kalau Abu Dzar tahu apa yang diketahui Salman, pengetahuan itu tidak akan sanggup dipikul oleh Abu Dzar. Pengetahuan itu akan membunuhnya. Nah, jangan dekati pohon ini. Karena kalau kau dekati pohon ini, kalau melihatnya, kita jadi sakit. Karena hati kita tidak punya kemampuan untuk menampungnya. Makanya analogi terbaik gimana caranya supaya bisa lebih dipaham. Walaupun saya kira Bapak sudah paham. Cuma lihat sesuatu, kita tidak sanggup. Hammam mendengar khutbah Imam Ali tentang ciri orang yang bertakwa, tidak sanggup. Meninggal, berteriak, dan melepaskan ruhnya. Karena sifat orang bertakwa yang sangat indah. Mungkin kalau dikisahkan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi oleh misalnya Imam Zaman, yang pertanyaan yang kedua. Kalau baginda Nabi dikisahkan oleh yang paling mengetahui tentang baginda Nabi, hati kita itu tidak akan sanggup menampungnya. Sebelum kisah tentang baginda Nabi selesai, kita sudah sudah lepas ya. Atau Imam Ali cerita Sayyidah Fatimah misalnya. Tapi karena mereka Al-Ma'sumin itu tahu kita tidak sanggup menampungnya, maka ceritanya juga disederhanakan sesuai pemahaman kita. Nah, sajarah ini seperti itu. Karena kalau tidak, tadi baik. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita dekat dengan Imam Zaman Najallahu Ta'ala Farajahu Syarif? Pertanyaannya adalah, kapan imam tidak dekat? Sebetulnya begitu. Ibu dan bapak itu selalu berada dalam doa para imam, doa Imam Zaman Najallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Cerita Nabi Yusuf dan Nabi Yakub bukan hanya kisah cinta. Kisah cinta laki dan perempuannya tidak ada di situ. Yang ada adalah kisah cinta dalam tanda petik seorang ayah pada anaknya, yaitu Nabi Yakub pada Nabi Yusuf. Tapi lebih dari itu, siapa imam zamannya pada waktu itu, Nabi Yusuf atau Nabi Yakub? Nabi Yakub. Maka itu adalah kisah cinta seorang imam zaman kepada pengikutnya. Siapa lebih merindukan siapa? Nabi Yakub yang lebih besar kerinduannya pada Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf pada Nabi Yakub? Nabi Yakub, sampai memutih kedua mata Nabi Yakub. Nabi Yusufnya jadi wazir. Nabi Yusufnya jadi wazir, jadi raja. Nabi Yakubnya menangis. Kita mungkin jadi ini, jadi itu. Merindukan seseorang, mencintai seseorang adalah kemuliaan dan kebaikan. Dan Al-Ma'sumin tidak mungkin terdahului dalam kebaikan. Jadi siapa lebih merindukan siapa? Kita lebih merindukan Imam Zaman atau Imam Zaman lebih merindukan kita? Karena merindukan itu kebaikan. Dan Al-Ma'sumin tidak mungkin terdahului dalam kebaikan. Lihat bagian ini juga, kayaknya tidak ada yang selamat lagi. Mana mau selamat? Imam selalu mendoakan kita. Imam lebih mencintai kita, lebih merindukan kita. Jadi dalam kisah tasawuf, ada seorang sufi berdoa, tiba-tiba setan mengganggu dia dan berkata, kenapa berdoa Tuhan tidak dengar doamu? Lalu dia berhenti buat doanya itu. Dan malaikat yang datang, kenapa berhenti? Kata sufi itu, karena engkau tidak menjawab doaku Tuhan. Kata malaikat, Tuhan menyampaikan kepada aku untuk menyampaikan kepadamu, ketika kau masih bisa bangun di malam hari itu jawabanku kepadamu. Ketika kau masih bisa ambil wudhu, jawabanku kepadamu. Ketika kau masih bisa sholat, jawabanku kepadamu. Ketika lisanmu masih berkata, ya Allah, itu jawabanku kepadamu. Gitu. Jadi Tuhan selalu menjawab. Kalau kita masih ya Allah, berarti masih itu jawaban Tuhan. Nah, pada Imam Zaman Najallahu Ta'ala Farajahu Syarif, sebelum kita menyampaikan salam pada imam lebih dahulu menyampaikan salam pada kita. Jadi
Selalu dalam setiap hari ada kita khususkan menyampaikan maksud, bercakap-cakap, menyampaikan maksud. Lebih banyak permohonan ampunan, lebih banyak menyampaikan salam. Bahkan kalau kita masih bisa ya sahibaz zaman, menyampaikan kata itu sebetulnya karena doa imam zaman juga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada lagi terakhir? Mangga. Di antara karomah yang Allah Ta'ala karuniakan dalam penggunaan isim a'zam ini adalah karomah yang diberikan kepada Asif bin, yaitu jin atau makhluk. Sebetulnya bukan jin, karena dalam riwayat disebutkan itu jin. Terkait dengan ini, dalam kisah Nabi Sulaiman dipindahkan singgasana Ratu Balkis itu. Qala ifritu minal jinni, dari burung hudhud datang mengabarkan tentang Ratu Balkis. Lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang kepada aku dalam keadaan berserah diri. Lalu ifrit dari jin itu berkata, ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Aku bisa, kata ifrit jin, dia bisa pindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempatmu, sebelum bangkit. Kan itu cepat sekali. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku bisa dan aku dapat dipercaya. Kata ifrit jin, namanya disebut dan berada di majelis Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu ini tidak disebut namanya. Padahal ini ifrit punya kemampuan ini disebut namanya. Dia punya kemampuan memindahkan sebelum berdiri. Tapi yang ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dan berkatalah seseorang yang pada dia ada ilmu dari Alkitab. Kenapa tidak disebut namanya itu? Ini ifrit disebut, ini tidak, ya. Ilmu minal kitab. Nah, dalam tafsirnya ilmu minal kitab ini adalah huruf-huruf agung Tuhan. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Nah, ini ilmu dari isim agung Tuhan. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan sebelum kau berkedip. Lebih cepat mana berdiri dan berkedip? Ya, berkedip. Pertanyaan ini kepada Bapak kaitannya. Seperti kemarin ada yang tanya. Seorang sahabat tanya. Pertanyaan beliau begini. Kita manusia setelah meninggal hidup di alam barzah, hidup akhirat, pertanggungjawaban surga neraka. Setelah itu keberadaan kita sebagai manusia akan berakhir. Akan berakhir di mana? Apakah kekal di surga atau neraka? Sedangkan keabadian hanya Allah. Lalu jawaban saya itu begini. Dalam pertanyaan antum itu sudah ada jawabannya. Dalam pertanyaan terkandung jawaban. Bingung dia. Nah, waktu ketemu saya bilang, ini kalimatnya, bukankah keabadian hanya milik Allah? Sesuatu disebut abadi karena dinisbatkan pada waktu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dinisbatkan pada waktu. Tidak bisa. Allah taala abadi. Nah, itu sebetulnya contradictio interminis. Keabadian hanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Yang abadi, yang tidak abadi, semuanya milik Allah. Dan abadi disebut abadi karena ada waktu. Kalau tidak ada waktu gimana? Masih ada keabadian. Karena abadi itu dinisbatkan pada waktu. Jawabannya Pak, dekat, jauh itu seperti abadi pada waktu. Tapi bagi yang sudah berada di atas waktu, apa masih terhitung oleh sekat-sekat waktu itu? Jadi dekat, jauh, relatif. Ini singgasana Ratu Balkis itu jauh sekali. Tapi yang satu bisa menghadirkannya secepat berdiri. Yang satu lagi sudah tidak ada jarak sama sekali. Ada sih jarak, yaitu jarak kedipan
mata. Tapi dekat itu sudah tidak ada, tidak bermakna lagi. Nah Pak, ini bagi dia yang indahu ilmun minal kitab. Minal ini katanya menunjukkan sebagian. Jadi dia punya sebagian saja ilmu dari Alkitab itu. Sudah dekat, sedekat kedipan mata. Lalu al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, apakah indahum ilmun minal kitab atau adalah perwujudan seluruhnya? Jadi yang minal kitab saja dekat itu sedekat apapun Pak. Ini singgasana Ratu Balkis jauh sekali secara jarak. Tapi bisa dipindahkan, berarti bagi dia dekat. Nah, al-ma'sumin itu bukan minal kitab lagi. Jadi kalau yang minal kitab sedekat kedipan mata, maka dekatnya al-ma'sumin dengan ibu dan bapak itu ya sudah ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Karena yang ini saja sedekat kedipan mata. Jadi apalagi al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Mari kita membaca doa faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun liwalika al-Hujjati bin al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli waliyan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi sallallahu Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.